Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilahi yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para asatiz, para hujjat, para tokoh masyarakat, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniakan kita sehat wal afiat, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan kita menjadi anak cucu yang salih dan salihah, dilimpahkan kepada kita rezeki yang halal dan barakah, dimudahkan urusan-urusan kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang sakit di antara kita, keluarga kita, jamaah kita, saudara-saudara kita dari Masjid Al-Falah yang kita cintai ini, kita mohonkan, kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, sehat wal afiat. Yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita, mudah-mudahan mereka semuanya dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dicucurkan rahmat kasih sayang Allah kepada mereka, dijadikan kubur mereka raudhatan min riyadil jannah. Bapak, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, tentu kita merasa bersyukur dan berbahagia saat ini kita ada di tempat yang baik, berkumpul bersama orang-orang baik, insya Allah melaksanakan aktivitas yang baik. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa kita adalah orang-orang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah, insya Allah malam ini kita akan membicarakan skala prioritas bagi seorang muslim. Kita ambil landasannya surat Al-Qasas surah 28 ayat 77. Ada 4 skala prioritas yang harus dilakukan seorang muslim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabagil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah, kejarlah, raihlah pahala untuk negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Jangan lupa bagianmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi pertama adalah hidup kita ini untuk akhirat. Itu skala pertama. Ngapain aja kita lihat ini ada nggak manfaatnya untuk akhirat saya. Semua potensi yang dikaruniakan Allah kepada kita, apakah itu ilmu, apakah itu harta, jabatan, keluarga, semuanya harus skala prioritas kita untuk akhirat. Rugi orang dikasih Allah umur, dikasih Allah sehat,
tidak digunakan untuk akhirat. Kalau cuma untuk dunia sebentar. Makanya kita ini yang hadir ini luar biasa, Pak. Bersyukur kita ini. Saya selalu bilang di mana-mana kalau ketemu jamaah sholat berjamaah di masjid itu luar biasa, Pak. Apalagi kayak tadi udah mulai kayak hujan. Ada nggak keluar orangnya dari rumah, tangannya doang keluar. Hujan nih kayaknya, hujan. Nggak jadi ke masjid. Padahal sederhana saja kan, cuma ngambil payung doang. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat. Allah gerakkan hati kita. Banyak orang yang lebih pintar dari kita, lebih hebat dari kita, nggak tergerak hatinya. Kita alhamdulillah ada di tempat yang baik. Tempat terbaik di muka bumi ini adalah masjid. Kita ada di sini. Tinggal diiringi ini dengan hati yang ikhlas. Wa batagi fi ma ataqallahu darul akhirah, untuk negeri akhirat, untuk kampung akhirat. Jangan sampai baju kita itu tidak dipakai untuk sholat. Kita beli baju nggak dipakai untuk sholat. Saya ingat tuh dari kecil kalau beli pakaian, ayah saya selalu bilang, nomor 1 setelah kau beli pakai sholat dulu. Beli baju, beli celana, beli kain, apa aja yang dipakai itu. Selain sepatu sama sandal tentunya. Ya, itu jangan dipakai dulu kemana-mana, pakai sholat dulu. Jadi kalau mau kemana-mana minimal pakai sholat sunnah dulu. Waktu kecil saya merasa itu kayaknya kok gitu amat tuh. Setelah mulai kita besar, mulai kita dewasa, ketemu ayat ini, jangan sampai ada karunia Allah nggak ada manfaat untuk akhiratnya. Apa saja karunia Allah itu? Pertama adalah sehat kita, umur kita, umur. Jangan sampai berlalu umur yang panjang, sudah 50 tahun kita hidup di dunia ini, itu banyakkan dipakai untuk yang namanya cuman dunia. Dari bangun sampai tidur mikirin dunia saja. Bukan dunia nggak perlu, nomor 2 itu prioritas. Makanya kata Rasulullah SAW, iqtanim khamsan qabala khamsin, sababaka qabala haramika, mudamu sebelum datang tuamu. Mumpung kaki ini masih bisa ngelangkah ke masjid, melangkahlah, karena akan ada saatnya kita tidak bisa ke masjid. Berharap didorong pakai kursi roda sama anak atau cucu, cucu sama anak kadang-kadang nggak sempat. Yang ada tidak bisa melangkah, tidak mengalir lagi kaki kita ke masjid, air mata yang mengalir. Maka mumpung tuh. Sababaka qabala haramika, wasihataka qabala saqamika, sehatmu sebelum datang sakitmu. Waginaka qabala pakrika, hartamu sebelum datang hilang pakirmu. Hilang yang namanya harta kita jadi pakir. Mumpung harta itu ada di genggaman kita, kita yang nentuin. Ini mau jadi saya bikin bakso, saya mau bikin ini jadi kopi, mau saya ini saya infakkan, sedekahkan. Kan nggak ada yang bisa intervensi. Orang ada di dompet kita. Jadi itu jinaka qabala pakrika. Hartamu, kemampuan finansialmu sebelum datang pakirmu. Wa faraghaka qabala suklika, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Sibuk, ada masanya sibuk luar biasa. Yang kadang-kadang kesibukan itu yang berupa nikmat. Anak mau wisuda, istri pelantikan, besok pagi harus sebelum subuh harus sudah jalan, perjalanannya yang harus ditempuh lumayan jauh, kalau nggak bisa terlambat.
mertua kurang sehat, mana yang didulukan ini, wah sibuk, sehingga kadang-kadang ibadah-ibadah ritual kita juga jadi terganggu. Itu nggak bisa dipungkiri. Maka kata Rasul, sebelum datang sibukmu, yang tadinya bisa zikir agak panjang, bisa baca Quran, tenang duduk di atas sajadah. Kalau lagi sibuk boro-boro, salam kanan salam kiri langsung berangkat. Kadang-kadang kalau imamnya kelamaan aja kita udah, waduh ini imam harus dipecat besok. Nah iya, kalau lagi sibuk Pak. Tuh. Jadi kata Rasul, manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Terakhir, wahayataka qabala mautika. Itu semua karunia Allah. Hidupmu sebelum datang kematian menjemputmu. Kalau udah datang kematian menjemput kita, kamar yang kita hias-hiasi, tempat tidurnya yang empuk, bukan kita lagi yang tidur di situ. No, di bawah pohon seroja itulah sendirian. Mana kadang-kadang berair, agak-agak jelek lagi. Situlah kita tidur sendirian. Jadi kalau orang terlalu prioritas terhadap dunia, rugi dia. Rugi. Jadi kata Allah, wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah. Utamakan akhirat. Kenapa? Di dunia cuma sebentar. Di alam ruh kita nggak tahu berapa lama. Di alam rahim berapa lama? 9 bulan 10 hari. Di dunia ini 90 tahun. Di dunia ini itu udah kayaknya udah lumayan tuh. Nggak tahu di RW 21 bapak-bapak kalau boleh muter lah. Ada nggak kira-kira yang udah usia 90 se-RW kita ini? Kayaknya nggak ada. Di tempat saya juga nggak ada. Nggak ada. Kalau ada nggak ada yang nemenin. Kalau dia datang orang pada bubar. Nggak asik diajak ngobrol. Ketuaan. Iya. Diajak ngopi kita takut. Diajak makan bakso takut. Ini kesel, repot ya. Udahlah. Akhirnya. Jadi kita ini kalau diberi Allah umur panjang itu juga susah juga. Satu, nggak ada yang nemenin kita. Yang kedua, orang mulai kasihan sama kita. Mau nyebrang orang buru-buru megangin tangan kita. Iya, kalau udah 90 tahun nyebrang di situ buru-buru orang, Pak, mau kemana kek? Mau nyebrang, diseberangin orang. Sama kayak anak kecil. Umur 2 tahun kalau nyebrang buru-buru orang megang tangannya. Bila perlu digendong, diseberangin. Dan itu kata Quran, bukan kata kita. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Apabila kami panjangkan umur seseorang di antara kamu, akan kami kembalikan dia pada kejadian sebulan. Waktu kita umur 1,5 tahun baru-baru bisa jalan, kita ke kamar mandi, atau umur 2 tahun buru-buru tangan kita dipegang oleh ibu kita. Dia takut kita kepeleset di kamar mandi. Nanti kalau sudah 82 tahun, mau ke kamar mandi pun kita harus dituntun. Masa kecil kita umur 6 bulan, 9 bulan disuapin kita. Kalau kita makan sendiri berantakan. Nanti kalau diberi Allah umur 90 tahun, makan sendiri berantakan. Makanya orang-orang tua udah mulai berpesan sekarang, anakku, kalau nanti aku diberikan Allah usia lanjut, kau lihat aku makan berjatuhan nasinya tidak pada piring, tapi berantakan di atas meja. Jangan kau melotot memandangku, karena memang tanganku tak bisa lagi seperti sekokoh tanganmu. Tanganku sudah mulai bergetar. Seperti itulah dulu nak waktu kau kecil aku menyuapimu. Jadi kita malah khawatir. Kalau dulu kita waktu kecil disuapin orang tua kita, salah-salah dikit malah kita dicium. Tapi kalau nanti kita orang tua udah sampai salah-salah dikit, ngompol kita di tempat tidur karena usia udah lanjut, nggak tahu keluar air. Tidur ngompol, mantu kita melotot marah. Bau tahu nggak?
Waktu kita kecil kita ngompol, ibu kita nggak marah. Jadi itu, dunia cuma sebentar. Prioritaskan akhirat. Baru yang kedua, bagaimana dengan dunia? Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan duniamu. Artinya jangan juga gara-gara akhirat nggak peduli dengan dunia, nggak mau nikah. Jadi kayak rahib, nggak mau kawin. Itu perabotan cuman buat pipis doang. Nggak bersyukur. Itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya di jalan Allah. Untuk keturunan, untuk mendidik anak-anak yang soleh. Para nabi berdoa agar punya keturunan. Jadi nikah jangan gara-gara untuk akhirat nggak mau kawin. Nanti ngeribetin tuh istri. Kita mau tahajud, kita mau ke masjid, mau kemana? Ke masjid jangan lama-lama. Mendingan saya nggak usah nih, nggak boleh. Jadi ini dunia, tapi di jalur Allah. Jangan juga itu kebablasan. Kiai, ya Syekh, ya ada apa? Waktu saya muda masih bujangan, saya lihat itulah wanita terhebat di dunia ini. Wajahnya, badannya, kakinya bikin saya rindu setengah mati. Setelah saya menikah dengan dia, setahun 2 tahun, saya lihat biasa-biasa aja. Setelah 10 tahun nikah, kayaknya dia termasuk yang paling jelek dia. Nah ini kita ngalamin ini semua, Pak. Kalau dulu nggak bisa tidur, dialah pokoknya mau makan mau apa dialah semuanya. Giliran udah nikah kayaknya biasa-biasa aja. Lama-lama udah lama menikah sudah 10 tahun, kayaknya dibanding tetangga-tetangga ini paling jelek begitu. Iya kan? Tuh. Jadi berubah. Ada apa dengan saya ya Syekh? Kata Syekhnya, maafkan saya nak, kalau kau teruskan pandanganmu melihat sesuatu yang enak-enak di dunia ini, lama-lama kambing pun kau lihat lebih cantik daripada istrimu. Tuh. Kalau diperturutkan dunia. Tapi kalau kau tundukkan pandanganmu, istrimu akan tetap lebih utama. Jadi dunia ambil, tapi tidak usah, jangan diperturutkan. Kalau diperturutkan, waduh Pak, udah pernah kita sampaikan di sini. Tahun 93-94an, 1,3 triliun kasus Bapindo waktu itu korupsi. Ketemu saya orang-orangnya di rumah tahanan negara Salemba. Heboh Indonesia. Gila. 1,3 triliun. Sekarang 1.000 triliun. Ya. Coba. Ketemu lagi saya perempuan di rutan Pondok Bambu. Dibilang dia itu namanya Ratu Ekstasi. 29.000 butir ekstasi. Sekarang nggak lagi dihitung berapa butir, berapa kilo, berapa ton. Tuh. Ini kalau diperturutkan dunia ini ambil sepentingnya saja, seperlunya. Makanya orang-orang mukmin itu kadang-kadang dia puasa, bukan dia nggak bisa beli makanan, dia tahan dirinya. Artinya yang paling mendasar saja soal makan dan minum dia tahan, apalagi yang lain-lain. Rumah kita, walaupun rumah kita itu tipe terkecil di perumahan ini, itu kalau diturutin Mbak, sampai 10 tahun gak selesai bangunnya. Wah kayaknya keramiknya yang ini ganti, yang ini plafonnya sekarang udah pakai Sunda plafon kayak begini. Habis itu ada lagi, habis itu ada lagi, ada terus. Keran yang ini kayaknya ganti aja pakai yang ini. Nggak selesai itu. Tapi kalau kita bilang udahlah cukup segini aja, selesai. Udahlah keramik begini juga nggak apa-apa, nggak usah pakai marmer juga nggak apa-apa.
Kalau dunia diperturutkan gak ada selesainya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, untuk urusan duniamu jangan lupakan. Artinya apa? Ambil seperlunya saja. Jangan terlalu ngoyo dengan dunia, apalagi gara-gara pingin dipuji orang. Wah, udah sukses dia. Lambang kesuksesan dianggap kalau kita pakai kendaraan hebat, mobil lebih bagus dari orang lain, terus kita merasa hebat. Itu betul-betul bodoh itu. Kata guru kita dulu, saya ingat betul guru saya, bilangin nak sama orang tuamu, rumah itu bagaimanapun indahnya itu cuman pasir yang disusun. Itu cuman pasir dan bata yang disusun itu nak. Jangan sampai orang tuamu sibuk bangun rumah sampai lupa bangun dirimu. Membangun dirimu adalah membangun yang hidup, tapi membangun rumah itu cuma membangun benda mati. Itu artinya jangan sampai gara-gara itu katanya nggak sekolah. Kadang-kadang orang tua lebih penting untuk urusan-urusan ini daripada membangun kepribadian yang soleh. Wa batagi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah, prioritas keempat, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Gimana ini? Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Coba kita lihat bagaimana Allah menyuruh satu kebaikan. Falyabudu rabbahajal bait. Mengabdilah, beribadalah kepada pemilik rumah ini. Allah suruh satu, hadiahnya dua. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau kau ibadah kepada pemilik rumah ini, akan kubebaskan kau dari kelaparan dan akan kubebaskan kau dari rasa takut. Hidupmu akan aman. Ini luar biasa, Pak. Kalau kita lihat yang lain-lainnya, kalau ada orang baru berniat baik, Allah ganjar dia dengan satu kebaikan. Kalau kebaikan itu dia tunaikan, dibalas dengan dua kebaikan. Kalau ada orang membaca Al-Quran satu huruf, dibalas 10 kebaikan. Rasul katakan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 3 huruf. Jadi artinya apa? Syaratnya kita itu bisa dikatakan ihsan, kebaikan harus dibalas lebih baik. Ini paling susah ini, Pak. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita berbuat baik sama dia, itu biasalah. Itu bukan hebat. Yang hebat adalah ada orang berbuat jahat sama kita, kita bisa berbuat baik sama dia. Wah, ini yang kayak model-model kita ini, mohon pertolongan Allah baru bisa lakukan itu. Tetangga ngata-ngatain kita mulu, kemana-mana kita mulu yang diomongin, jeleknya kita. Tapi giliran ada makanan di rumah kita, ada minuman yang tidak biasa di rumah kita dihidangkan, atau itu oleh-oleh dari mana, tetangga itu kita antarkan paling duluan. Kayaknya itu berat banget, Pak. Giliran dia susah, kita yang paling duluan datang bantuin dia. Tuh, karena Pak, Allah itu berbuat baik gak pernah mandang-mandang. Mau dia itu kafir, mau dia itu pernah maki-maki Allah, maki-maki Rasulullah, dikasih aja kok hidup sehat. Kasih aja. Abu Jahal tuh, Abu Lahab, yang disebut di Quran Abu Lahab, maki-maki Rasul, sampai turun ayat celaka. Enggak celaka, mana ada? Habis itu di situ Rasul ada, di situ malaikat bawa wahyu, Abu Lahabnya di situ. Tabbat yada abi lahabi wa tabba, celakalah Abu Lahab. Nggak apa-apa tuh Lahab.
Pulang aja, tetap gagah, sehat. Besoknya, biasanya makan tetap enak. Coba aja baca sejarahnya, Pak. Tahun depan nggak apa-apa, udah. Kapan? 10 tahun setelah ayat itu turun, setelah peristiwa perang Badar, baru Abu Lahab mulai sakit-sakitan badannya, busuk dan bau sampai meninggal. Mati Abu Lahab, jangankan orang-orang yang dia maki-maki yang bersahabat dengan Rasul, sahabatnya sendiri, temannya nggak ada yang mau ngurus jenazahnya, saking baunya Abu Lahab. Kisah ini bisa dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir. Terus bagaimana jadinya? Congkel-congkel tuh Abu Lahab, Pak. Karena bau, udah kayak tikus Abu Lahab. Digali lubang baru congkel-congkel masukin ke lubang. Udah masuk ke dalam lubang, bagaimana Abu Lahab menanamnya? Apa orang datang? Enggak, dari kejauhan, karena dekat baunya minta ampun, dari jauh dilempari tuh lubang sampai ketutup. Terkuburlah Abu Lahab di situ. Jadi betapa Allah itu sesungguhnya Maha Pengasih. Udah jelas-jelas itu memaki-maki Rasulnya, melecehkan agamanya, masih dikasih sehat, Pak. Maka jangan nggak usah heran kalau ada orang, itu orang kok sholat kagak pernah, infak sodako apalagi, malah kita dikatain kalau kita infak, lah sama pengurus masjid percaya, katain sama dia. Nggak taunya bisnisnya tambah lancar, nambah hebat. Itu belum tentu bahwa itu pertanda dia adalah orang sukses. Dia sedang istidraj, lagi digiring kepada kehancuran yang sangat menyakitkan. Hati-hati. Ada orang rajin sholat, asam urat naik terus. Iya, salah makan dikit. Jangan dikira itu adalah bahwa dia sedang dapat hukuman. Jangan-jangan Allah sedang lagi mengambil dosanya. Tuh, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Allah luar biasa baiknya terhadap siapapun. Itulah yang disebut namanya Ar-Rahman. Tapi beda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu memang cuma bagi orang-orang beriman, beramal soleh. Kalau Ar-Rahman siapa aja. Yang keempat adalah wala tabagil fasad fil ard. Jangan berbuat kerusakan. Kerusakan apa yang paling dihindarkan oleh orang-orang beriman? Kerusakan moral. Kalau rumah rusak besok bisa dibangun lagi. Andai kata pun tidak bisa dibangun, masih bisa di tempat tidurin, masih bisa ditinggali. Bocor masih bisa ditinggalin karena hujan tidak terus-terusan turun. Atapnya copot masih bisa tinggal di situ. Tapi kalau manusia akhlaknya sudah copot, tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Inilah yang sekarang paling mengerikan di kita, Pak. Kerusakan yang muncul di kehidupan masyarakat kita adalah kerusakan moral. Lihatlah kadang-kadang perdebatan di media sosial tidak lagi menjurus kepada perdebatan untuk mencari ridho Allah. Perdebatannya adalah kadang-kadang untuk menunjukkan bahwa dia lebih hebat dari orang lain. Perdebatannya kadang-kadang sudah menunjukkan bagaimana kalau dalam kondisi kayak begitu kita mati. Perdebatannya bukan lagi membangun kasih sayang, tapi perdebatannya walaupun selalu dibungkus, ya kita harus tetap dengan hati yang dingin, pikiran yang jernih, tetapi dasar-dasar keimanannya udah rusak. Hati-hati kita, Pak. Karena setan itu pintar. Setan itu pintar. Sebenarnya saya ingin cerita tentang namanya Barseso, ahli ibadah sebelum Rasulullah. Luar biasa, tapi digelincirkan oleh iblis dengan mudah.
Tapi kayaknya waktunya nggak sempat cerita Barseso ini. Wala tabagil fasad fil ard. Jangan berbuat kerusakan. Ngeri berbuat kerusakan itu, Pak. Kerusakan yang paling dahsyat adalah yang keluar dari sini. Apakah yang diketik? Pokoknya bahasa. Baik bahasa itu dengan tulisan, dengan ucapan, atau dengan simbol. Karena itu sasarannya hati. Hati orang kalau sudah rusak, hati orang kalau sudah terluka, mindset orang sudah berubah, itu bahaya. Kalau berubah kepada yang buruk. Karena kata Rasul, inna fil jasadi mudghah wa ija solahal jasadu kullu. Di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, baiklah seluruhnya. Kalau itu sudah dihantam dengan yang namanya opini, pembentukan pemahaman, mindsetnya yang tadinya lurus dan benar berubah menjadi buruk, itulah kerusakan. Kalau itu rusak semuanya. Wahya qalb, itulah hati. Maka hati-hati dengan ini. Hati-hati betul. Ekstra. Kenapa ini skala prioritas, Pak? Skala prioritas. Orang mukmin tidak, ini rugi betul. Karena sebelum ayat Al-Qasas 77 ini, 76-nya itu cerita tentang Qorun. Qorun adalah orang tersukses kalau dilihat dari segi harta. Maka muncul ini, ayat ini. Di 77-nya itu tentang Qorun. Qorun itu masih sepupuan dengan Nabi Musa. Sepupuan sama Nabi Musa. Kita sepupuan sama siapa? Nabi sepupunya. Tapi bisa Qorun kayak gitu. Kenapa? Dia tidak prioritaskan akhirat. Dia lebih cenderung dunia. Dia tidak prioritaskan berbuat baik. Dia cenderung sombong dan angkuh karena hartanya. Dan dia berbuat kerusakan. Tidaklah Qorun itu merusak rumah orang. Tidaklah Qorun itu merusak jembatan, tidak merusak hutan, tapi Qorun telah merubah otak orang-orang di sekitarnya. Kalau mau hebat harus kayak Qorun, banyak hartanya. Ternyata kalau mau senang harus kayak Qorun, banyak hartanya. Hari ini di kehidupan kita jujur itu ngalir di pikiran orang. Kalau saya kaya, kalau saya ini, kalau saya ini, itu berubah. Tidak lagi kalau saya takwa, saya mulia. Padahal Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karena itu saudara-saudara, mudah-mudahan ayat ini menjadi taufik hidayah bagi kita bersama. Apa yang dinyatakan Rasulullah tadi, ya'tanim khamsan qabala khamsin, lakukan 5 sebelum datang yang 5, itu menjadi terpatri di hati kita. Mumpung ada kesempatan, tapi bagaimanapun kita ini tanpa pertolongan Allah nggak ada apa-apanya. Terus terang kadang-kadang kita tahu, tapi kalau Allah sudah melalaikan kita, lupa semuanya. Tapi kalau Allah menolong kita, insya Allah kita selamat. Saya mungkin menyampaikan, tapi yakinlah kalau nggak ditolong Allah celaka. Tapi kalau Allah nolong kita, selamat kita, Pak. Udah banyak orang-orang pintar yang celaka karena ilmunya. Udah banyak orang-orang kaya celaka karena kekayaannya. Udah banyak orang-orang yang punya jabatan tinggi celaka dengan jabatannya. Kita walaupun mungkin kita nggak pintar, tapi mudah-mudahan kita selamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu mengingat waktu, saya akhiri. Mohon maaf, mungkin sebelum kita masuk sholat fardu isya ada mungkin 2-3 menit. Monggo Pak, kalau ada yang mau ditambahkan, ada yang mau diluruskan, atau ada yang mau disampaikan, fal yatafaddal maskura. Silakan. Ya.
Makasih Pak, Alhamdulillah karena memang sudah mendekati waktu Isya. Sekali lagi kita hanya berharap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pertolongan Allah. Bagaimanapun kita tahu, bagaimanapun kita menyampaikan, bagaimanapun kita mendengar dan menyimak memahaminya, hanya pertolongan Allah lah yang bisa menyelamatkan kita untuk mengamalkan, melakukan yang terbaik, menjaga hati kita menjadi ikhlas dan berlindung kepada godaan syaitan yang terkutuk, karena syaitan itu adalah innahu lakum aduwwum mubin, dia adalah musuh yang nyata sekali, walaupun tidak nyata depan mata tapi akan nyata akibat kalau kita mengikuti langkah-langkahnya. Al-Fakir yang diberi kesempatan untuk mengisi taklim kita pada malam ini mengaturkan mohon maaf yang setulus-tulusnya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.